Kalau kakak Odi mungkin impiannya memang makeup artis sih. Siapa nih kira-kira yang terlintas? Ya intinya artis-artis ya Artis, kak. artis. Iya itu udah paling bangga banget. Kalau Rizky Bilar saya canda ya. Dia lagi Kakak kenapa alis kanan dan kiri nggak bisa sama? Alis kanan dan kiri itu saudaraan bukan kembaran. Bukan kembaran, jadi nggak bisa sama ya. Iya. Pastinya nggak bisa sama kan? Halo sahabat rakyat Maluku, selamat datang di obrolan rakyat Maluku. Tentu saja bersama saya Intan Tuan Kota. Sahabat, di tengah perkembangannya zaman, mulai bermunculan banyaknya MUA yang profesional, kreatif dan tentu saja ahli di bidangnya. Di Kota Ambon sendiri sudah banyak bermunculan MUA yang tentu saja tidak kalah kreatifnya dengan yang di daerah lain. Dan sekarang sahabat, saya sudah bersama dengan dua orang hebat. Halo kakak. Halo. Dua orang kreatif, dua orang MUA kondangnya Kota Ambon. Saya perkenalkan dulu narasumber kita yang pertama. Beliau merupakan langganan make up Ibu Gubernur kita, Ibu Widya Pratiwi Murat. Iya, siapa lagi nih? Nih dari tampilannya nih, dari mukanya siapa yang tidak kenal dia? Kakak Debbie Debong MUA. Halo kakak, iya terima kasih juga. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast kita kakak. Iya, apa kabar nih kak? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Sehat ya, luar biasa. Setiap hari harus tetap sehat, Iya, harus tetap semangat juga ya kak. Semangat tetap. Iya. Itu narasumber kita yang pertama. Akan saya perkenalkan juga narasumber kita yang kedua. Ada kakak Odi Joris MUA. Halo kakak Odi. Halo, selamat datang di obrolan rakyat Maluku kakak. Iya. Apa kabar nih kak? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik ya kak. Tadi perjalanan ke sini gimana nih kak? Lancar kak? Ya alhamdulillah lancar tapi sedikit macet. Sedikit macet ya, tidak apa-apa. Namanya juga ibu kota ya kakaknya, pasti macet. Iya benar. Iya. Oke, baik sahabat. Sebelum kita masuk ke dalam topik perbincangan kita, saya sudah sangat penasaran. Saya yakin sahabat yang lagi nonton sekarang juga sangat penasaran. Saya ingatkan bahwa nanti yang akan kita bahas ialah mengenai perkembangan karir kakak berdua dalam dunia MUA di Kota Ambon. Iya, betul sekali. Tentu saja ada satu lagi nih topik yang penting, prediksi kakak berdua mengenai nanti kira-kira tren make up 2023 seperti apa gitu ya kakak. Oke, saya mau mulai dari yang lebih senior dulu kayaknya ya. Lebih senior dulu, lebih kondang nih gurunya MUA Kota Ambon nih. Aduh. Suhunya Kota Ambon. Suhu, ampun suhu. Aku sampai dipanggil suhu. Iya dong, tentu siapa sih yang nggak kenal Kak Debbie gitu kan? Pasti semua orang, para pengantin nih yang kalau mau hits pasti pakainya Kak Debbie gitu. Iya nggak sih? Kak Debbie, sejauh perkembangan ini tentunya kan sampai kakak bisa duduk di sini di posisi yang ini pasti melalui proses yang panjang begitu ya kak? Sangat panjang. Iya tentu saja. Bagaimana dan sejak kapan kakak memulai karir kakak sebagai seorang MUA di Kota Ambon begitu kak? Tolong diceritakan. Oke, makasih. Perjalanan karir saya sebagai seorang MUA di Kota Ambon yaitu mulai dari tahun 2011. Saya di Ambon mulai dari tahun 2010, tapi karir untuk menjadi tukang make up itu 2011 menerima job pengantin. Itu pun masih pengantin yang di rumah, tendahan, belum masuk gedung. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, pengantin saya mulai masuk gedung dan saya mulai dikenal oleh banyak orang di Kota Ambon. Dari tahun berapa tadi kan mulai? 2011 awal perjalanan karir di dunia MUA. Sebelumnya di dunia salon aja. Di dunia salon. Motivasinya untuk menjadi MUA yang profesional tuh apa kak? Ya pertama pasti itu sukses. Sukses ya? Iya bisa menjadi kebanggaan keluarga. Iya tentunya. Bisa menginspirasi banyak orang juga banyak ya kak? Orang. Iya. Iya ya tentu saja. Itu kalau dari Kak Debbie. Iya. Sekarang saya mau ke Kak Odi dulu nih. Kalau Kak Odi, bagaimana dan sejak kapan begitu kakak memulai karir kakak sebagai seorang MUA?
di Kota Ambon tentu saja Kakak, silakan. Kalau untuk karirnya, hobi saya udah dari 2016 ya 2016. Kak. Tapi untuk memulai makeup artis ini udah mulai 2017. Oh, 2017. Iya, 2017 Kak. Sama Kak Devi juga kayak gini, dari salon dulu. Kita semuanya dari hobi dulu ya Kak ya. Dari salon dulu, baru dikenal dengan makeup Iya, benar. gitu ya Kak. Kayak macam seperti di rumah-rumahan, sampai sudah di gedung-gedung juga Kak, kayak gitu seperti. Kalau motivasi Kak Odi sendiri mau menjadi MUA yang lebih profesional Iya. tentu saja itu seperti apa Kak? Kalau itu motivasi diri sendiri ya Kak, ingin mau jadi sukses lah, biasa membanggakan orang tua gitu Kak. Iya, dikenal banyak orang pastinya. Nah itu juga sahabat, tentu dua orang hebat ini punya motivasi dan keinginan mereka tersendiri, namun tentu saja untuk membanggakan diri mereka dan juga membanggakan keluarga dan orang tua pastinya ya Kak. Oke baik, Kakak kalau kita berbicara mengenai make up, tentu saja tiap-tiap MUA itu memiliki ciri khas dan juga signature dan juga karakter makeupnya sendiri ya Kak. Aku penasaran nih, kalau kita lihat dari Instagram pribadinya Kakak di @debi_salon_ambon dan juga di Kakak @odijoris_ambon itu kan sudah ada nih tampilan-tampilan makeupnya. Cuman aku mau nanya langsung nih, kalau Kak Debi karakter makeupnya seperti apa? Mungkin bold kah atau mungkin? Karakter makeup saya salah satunya itu yaitu bold glam glow makeup. Gitu. Wedding look, iya. Wedding itu karakter terkuat saya. Terkuat. Tapi klien-klien sering merequest semacam simple flawless, soft glam. Jadi semua karakter makeup itu saya harus tahu iya. Tapi saya lebih andalkan ke bold sama soft glam. Disesuaikan dengan request klien juga ya. Iya. Kalau Kak Odi sendiri gimana nih Kak? Kalau Odi lebih sukanya ke soft glam. Lebih suka wedding makeupnya soft gitu Kak. Jadi tapi ada banyak pelanggan juga yang mau request kayak tergantung dari pelanggan juga Kak. Jadi kita sesuaikan. Jadi kita sebagai seorang semua itu harus punya menguasai semua pro gitu Kak. Iya. Kayak glamour. Make up semua kita harus kuasai. Tentunya kan kalau karakter dari tiap-tiap MUA ini kan tidak bisa kita bandingkan satu dengan yang lainnya ya. Karena pasti beda tangan beda hasil. Benar sekali dan semuanya pasti bagus. Tergantung selera dari konsumen dari sahabat yang memesan saja seperti itu. Iya. Lalu selanjutnya nih Kak, kalau di dunia pekerjaan begitu, Kakak menemukan orang yang sudah tahu nih karakter makeupnya. Kalau Kak Debi kan bold, kalau Kakak kan lebih ke soft kan. Kalau mereka requestnya yang, aduh Kakak beta sing suka makeup yang kayak gini, beta mau yang Korean look aja atau kayak bagaimana begitu. Respon Kakak dong sebagai MUA bagaimana? Mungkin Kak Debi dulu. Responnya itu sebelum kita mengerjakan klien kita ajak konsul dulu, requestnya makeup apa dan maunya seperti apa, ada rekomendasi atau contoh makeupnya baru kita kerjakan. Kak Odi juga? Iya, seperti Kak Devi. Jadi sebelum makeup juga kita harus konsultasi dengan customer juga dulu Kakak toh, supaya apa yang kita kerjakan juga memuaskan buat pelanggan. Iya, memuaskan buat pelanggan, memuaskan buat Kakak juga kan. Hasil makeupnya bagus, Kakak juga pasti senang. Customer puas, Kakak juga lebih puas lagi. Iya, pastinya. Oke Kakak, seperti yang sudah kita ketahui bahwa MUA di Kota Ambon ini kan mulai bermunculan, lahir banyak-banyak MUA baru begitu kan Kakak ya. Dalam persaingan lahirnya MUA baru itu tentu saja menimbulkan persaingan juga ya di dunia MUA begitu ya Kakak ya. Kalau dari Kakak berdua, mungkin dari Kak Odi duluan, kiat-kiat Kakak atau cara Kakak nih dalam menghadapi persaingan di dunia MUA di Kota Ambon ini seperti apa Kak? Kalau saya pribadi ya kita profesional aja kan Kak. Masing-masing orang sudah sediakan, dia punya berkatnya masing-masing. Tinggal kita aja yang ikut tren makeupnya kayak gimana. Jadi kita lebih kerja keras juga seperti apa kondisi-kondisi makeup di Indonesia atau di Kota Ambon yang lebih trennya kayak gimana gitu Kak. Jadi
kita selaku pribadi tinggal ikut tren aja kah kayak gitu. Ikut tren aja ya. Karena kan rezeki itu sudah diatur Tuhan ya. Iya, sudah tertakar dan nggak bakalan tertukar. Benar, tidak mungkin tertukar rezeki Kak Debbie. Nih hari ini Kak Odi dulu tidak mungkin. Iya, kalau Kak Debbie sama sendiri dengan Odi, saya menghadapi persaingan mua di Ambon itu secara profesional aja, karena menurut saya rezeki itu udah tertakar dan nggak bakalan tertukar. Iya, benar sekali. Iya. Tuh, Dan sahabat, rezeki itu tidak pernah tertukar, sudah karena tertakar. sudah tertakar. Iya. Meskipun bagaimana jalannya, kalau memang sudah rezeki pasti di kita aja. Iya, tentu sepakat sekali. Kakak berdua ini kan sebagai MUA tentu saja hasil karyanya itu dinikmati oleh orang lain ya. Iya. Oleh banyak orang di luar sana. Dan tentu saja apa yang kakak tampilkan tidak terlepas dari yang namanya pro dan kontra dari masyarakat begitu ya. Apalagi dari netizen nih yang mulutnya suka suka aja udah cukup. Kalau sepengalaman kakak berdua nih, komentar negatif kalau apa aja? menghadapi komentar negatif dari netizen itu kita ambil sebagai senjata untuk memperbaiki diri, mengupgrade ilmu untuk lebih baik lagi agar hasil makeup kita lebih bagus gitu. Iya, jadi motivasi, kita tanggapinya dengan santai aja. Iya, harus santai ya. Namanya Jadi juga itu netizen kita ambil ya. sebagai motivasi untuk lebih baik lagi. Benar. Iya. Kalau Kakak Odi sendiri bagaimana? Betul yang Kak Debbie bilang, kita sebagai senjata untuk lebih baik lagi Kak. Malahan itu lebih terpacu lagi nih buat saya harus lebih daripada ini tunjukkan untuk mereka. Iya, benar sih. Kadang-kadang kan kita dengar nyanyi lipstiknya terlalu tebal, alisnya terlalu besar, ininya. Makanya kita habis makeup itu kita lihat foto, kita koreksi makeupnya, apa yang kurang, apa yang lebih, itu kita belajar untuk lebih bagus lagi. Tapi kadang baper juga nggak sih Kak kalau ada yang bapernya ada. Iya, baper pasti. Manusia nih Kak. Tapi nggak perlu ditanggapi terlalu serius, karena itu akan menyudutkan nyali kita. Iya, benar. Jadikan motivasi saja. Kita jadikan motivasi. Jadikan pacuan ya supaya lebih baik lagi. Iya. Oke, Kakak masih berhubungan dengan pertanyaan saya yang tadi. Tadi kalau dari netizen kan tanggapan-tanggapan miring pro dan kontra dari netizen. Kalau sepengalaman Kakak berdua dalam make upin orang nih, klien seperti apa saja Kak yang maksudnya seperti memberikan kesan buruk? Misalnya nih, kalau aku di make upin Kak Debbie nih, aduh Kak Debbie beta sih suka yang kayak begini, aduh Kak Debbie, aduh habis ini beta hapus ya, tahu-tahu pas di panggung beta hapus begitu. Kalau Kak Debbie pengalamannya seperti apa? Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah mengalami itu. Tapi jika saya mengalami kejadian seperti itu, saya ambil positifnya aja. Mungkin itu adalah cobaan dalam karir saya, tapi ya positif aja. Positif saja ya. Iya. Kalau Kakak Odi? Kalau Odi pernah sih Kak, tapi sampai di atas panggung atau di acara selanjutnya ganti lipstick itu nggak pernah sih. Cuma selalu kasih motivasi. Ada yang hasil makeupnya, ada face mukanya yang bisa sama dengan face mukanya yang cocok dengan lipstick atau makeup kita gitu ya kan Kak. Ada yang juga yang tidak sama. Jadi kita sesuaikan dengan ada yang beberapa kostum kan ada yang tidak bisa kita glamor, ada yang bisa glamor Kak. Jadi kita dari kanvasnya. Jadi kita harus sesuaikan juga sih. Jadi kita kasih arahan, bijakan, masukan gitu Kak. Requestnya Kakak saya mau makeupnya kayak gini. Kita lihat bandingkan, sayang kita jelaskan ini nggak cocok buat kamu karena mata kamu ini gini iya gitu kan. Misalnya kalau orang seperti yang maunya seperti itu Misalnya kalau mukanya itu udah beruntusan atau gimana, Kakak tolong dong ini foundationnya biar jerawatnya ketutup atau jerawatnya nggak usah ada. Kalau untuk menutupi jerawat itu bisa, tapi untuk kayak menghilangkan itu nggak bisa. Kita cuma memudarkan aja. Sampai sekarang belum menemukan klien yang komplain. Belum ada yang komplain. Edukasinya sebelum makeup udah ada nih kan. Iya, benar. Oke Kakak, selain dari komentar negatif dari netizen tentu saja, aku juga mau tahu dong Kakak penghargaan ataupun prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah Kakak berdua raih ya pastinya. Mungkin dari Kakak Odi dulu yang lebih junior nih Kakak, silahkan. Kak, puji Tuhan sampai saat ini sebelum berkarir di dunia salon ataupun dunia permakapan sudah ada
lomba-lomba yang Odi ikut, baik dari baik dari FIFA dengan Wardah, makeup yang lain. Ini sekarang. Itu udah pernah sampai dapat makeup juara favorit, terus juara 2 juga juara itu makeup wedding Kak. Iya ya, makeup wedding. Iya, itu acaranya di RRI. Oh, RRI. Ya, itu dulu tuh ketua salon Ota Salon. Oh, Ota yang di White House ya Kak ya? Yang sudah almarhum. Ketua Tiara Kusuma. Tiara Kusuma itu Kak, acara itu baru berkarir Kak. Jadi dari acara lomba-lomba itu puji Tuhan dapat banyak penghargaan sampai saat ini Kak, dan sampai saat ini sudah sering ada lagi acara-acara lomba. Ajang seperti itu lagi Kakak. Jadi sudah ada penghargaan. Mungkin sudah 4 penghargaan yang saya dapat. Sudah 4 penghargaan, luar biasa loh Kakak Edi. Ini boleh dong yang di studio tepuk tangan dulu buat Kakak Edi. Oke, itu tadi dari Kak Edi ya. Aku mau tahu dong dari Kak Debi nih. Iya. Pasti lebih banyak lagi nih. Alhamdulillah. Untuk prestasi saya pernah mewakili Ambon untuk 20 makeup artis se-Indonesia di ajang Arman Armano, mewakili Ambon sebagai 20 siswa alumni Arman Armano Academy makeup terbaik. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 2018. 2018. Iya. Dan saya di situ memakai adat daerah dari Kepulauan Tanimbar. Oh, dari KKT ya? Iya. Luar biasa KKT Yang sekarang lagi naik Tanimbar, daun. iya. Selain itu Kakak apa lagi? Selain itu sebenarnya saya tidak pernah tertarik untuk ikutan lomba sih, tapi kemarin yang Arman Armano Academy yang Arman Armano Makeup Award, saya ikut tertantang untuk jadi salah satu peserta. Dan tahun sebelumnya saya ikut audisi, saya gagal masuk ke audisi selanjutnya, tapi alhamdulillah tahun ini saya bisa sampai ke grand final melalui 3 tahap audisi. Luar biasa, tidak gampang loh sampai di grand final itu. Saya sudah merasa diri jadi pemenang. Iya dong pastinya. Iya. Dan saya sudah bisa tampil di ribuan orang, makeup di depan ribuan orang dengan durasi waktu 60 menit di atas panggung megah. Itu merupakan suatu tantangan buat saya, dan meskipun saya nggak meraih juara, saya sudah merasa diri pemenang. Karena saya bisa menaklukkan pesaing lain di provinsi lain gitu. Menaklukkan diri saya sendiri, terutama yang nggak canggung lagi tampil di depan umum untuk ikut lomba. Iya, luar biasa. Ayo dong yang di studio ini gimana sih, tepuk tangannya dulu dong. Aduh Kakak, aku mau tahu dong cerita Kakak kalau di salon tuh ada yang udah buka les gitu, mungkin untuk sahabat-sahabat yang mau jadi seperti Kakak berdua gini. Mau kemana nih? Mungkin dari Kakak Debi mungkin? Kakak Debi? Alhamdulillah saya sudah 2 tahun membuka kelas privat makeup wedding di studio makeup di Debi Salon. Itu tujuan saya untuk melahirkan mua-mua profesional yang ada di Kota Ambon, generasi-generasi muda, biar mereka bisa menyalurkan bakat yang ada dalam diri mereka sendiri, biar juga masyarakat Kota Ambon nggak kewalahan cari mua-mua untuk acara-acara. Oh, karena ada pengalaman gimana nih yang kewalahan-kewalahan? Karena pengalaman sebelumnya saya sering menolak beberapa klien karena berbenturan dengan job lain. Jadi saya pikir mending saya buka privat biar ajar mereka makeup, supaya orang kalau cari tukang makeup itu nggak kemana lagi, cari warga Ambon aja. Dan alhamdulillah beberapa murid saya itu progresnya luar biasa, sampai sekarang mereka bisa makeup wedding. Sudah bisa disandingkan dengan Kakak? Iya, bisa. Saya merasa insecure sendiri. Aduh Kakak. Kalau Kak Odi sendiri gimana nih Kak? Kalau Odi tidak buka belum. Mungkin nantinya ya. Tapi sampai sekarang belum minat Kak. Oh, belum minat. Iya. Mungkin jadi nanti ya. Dulu. Iya, masih mau. Saya tujuannya memang itu untuk melahirkan mua-mua Ambon. Iya. Ya tidak apa-apa lah ya. Maksudnya supaya juga warga-warga Ambon nggak kewalahan cari tukang make up ya. Iya, benar sekali. Apalagi kan kalau sekarang karena semakin banyak tukang makeup kan semakin orang nggak susah lagi cari makeup sampai datangkan mua dari luar. Iya, kan kasihan. Padahal mua-mua yang di Ambon juga lebih berkualitas lagi. Iya, benar sekali. Daripada dari luar. Iya, benar sekali. Apalagi nih ya Kakak ya, Sabtu Minggu ini kan ada 5 orang, 10 orang yang nikah. Iya, dari situ saya pengalaman.
kasihan mereka yang mau memakai jasa kita untuk makeup tapi kita tolak di hari bahagianya. Dari situ saya berpikir mending saya buka privat makeup wedding biar orang-orang Ambon yang mau wedding nggak kewalahan lagi cari makeup wedding. Dan alhamdulillah beberapa siswa saya itu progresnya luar biasa, bisa handle pengantin juga sampai sekarang. Begitu ya. Kalau di sendiri kalau mau ke salon kakak itu alamatnya di mana? Salon saya alamatnya di Jalan Piretan Dean, RT 003 RW 001 di lorong Toko Ende perempatan SD Galala belok kanan. Nanti ada tulis di Salon Nonrida. Tapi belum buka kelasnya ya. Tidak apa-apa, mungkin nanti ke depannya nih. Iya, amin. Ya kita doakan saja terbaiknya. Tempat kepikiran buka kelas sih. Seiring perkembangannya waktu ya harus kita ini juga bagi ilmu juga kan kita ilmu kita nggak berkurang kan gitu. Luar biasa ya, bijak sekali Kakak Dewi. Kakak Dewi, kalau mau ke kakak salonnya kakak nih. Alamat Dewi Salon itu Dewi Salon Jalan Sultan Babula, samping Sentra Print, depan Apotik Dagiva Farma Silale. Di Silale. Iya, di Bungka Jalan. Kalau untuk tarif private-nya mungkin boleh dibocorin nih, mungkin sahabat juga yang mau. Yang minat untuk privat makeup satu kali pertemuan itu 2,5 juta. Nah, itu untuk private ya. 2,5 juta untuk private. Itu sangat lumayan murah karena kita semua sudah siapkan mulai dari model, gaun, alat produk makeupnya dan sertifikatnya. Luar biasa ya Kak. Jadi tinggal datang bawa diri aja nih. Bawa diri datang, pulangnya dapat kemampuan. Luar biasa. Oke Kakak, berbicara mengenai panutan make up begitu. Kalau saya yang amatiran seperti saya kan, panutan saya cuman dari YouTube saja kayak Tasya Farasya, Abel Cantika dan lain sebagainya begitu ya Kakak ya. Kalau dari Kakak berdua begini, mungkin aku dari Kak Odi duluan. Kiblat make up Kakak siapa nih? Kalau aku sih Dean. Dean? Iya, Dean sama kalau fantastik kayak karakter gitu seorang bilang makeup karakter itu Anggra Septa. Anggra Septa. Kalau Dian itu boleh dijelasin dulu Dian itu yang mana ya Kak? Aku kayaknya kurang dia makeup artis orang Bandung. Iya, dia makeup artis Kak, dia cowok. Tapi dia makeupnya paling soft glamour. Jadi saya kan lebih suka ke makeup soft. Jadi saya lebih ke dia itu Kak. Ke Dian tadi ya. Lebih suka, lebih memacu ke dia. Iya benar sih. Kalau Kak Dewi sendiri nih? Kalau saya yaitu kiblat saya itu suhu pertama saya di dunia permakeupan. Biar saya tebak dulu, Arman Armano bukan sih? Saya sudah bisa dapat hadiah nih. Beliau lah yang mengajarkan saya teknik-teknik make up mulai dari A sampai Z selama 3 hari kebetulan itu hari saya ikuti Executive Beauty Short Course di Basic to Advanced di Makassar selama 3 hari. Di situ saya menimba ilmu selama 3 hari dan alhamdulillah berkat beliau saya sampai dikenal di Kota Ambon. Luar biasa ya. Selain itu mungkin seiring dengan perjalanannya yang di internasional begitu? Iya, setelah itu saya sempat privat di Januari Kristi, Dewi Tian, Betty Makeup sama Andi Rukmana. Ya. Kalau Januari Kristi itu saya tahu sekali. Karena look mereka beda-beda semua. Jadi kita sebagai seorang mua juga harus menguasai semua look. Ya, karena permintaan dari klien itu saya makeup seperti ini, saya makeup seperti ini. Benar. Harus memperkaya wawasan makeup. Iya, benar sekali ya Kakak. Semakin banyak ilmu yang kita punya, semakin kita bisa aplikasikan ke klien. Dan memudahkan kita untuk makeup. Lalu Kakak sejauh Kakak terjun dalam dunia MUA pasti mengalami sepak terjangnya juga ya. Kan kalau nyiapin sebagai MUA itu bukan hanya kantong kita yang dikuras, otak kita juga dikuras gitu ya. Waktu paling penting itu. Boleh Kakak dibagikan dulu pengalamannya, mungkin ini juga menjadi pengalaman inspiratif ya buat sahabat yang mau terjun di dunia ini. Dari Kak Debbie dulu mungkin silakan. Iya, saya sarankan buat yang di luar sana yang ingin bergabung di dunia makeup itu sangat-sangat saya sarankan ya. Karena profesi mua itu sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan, benar sekali. Sangat-sangat menjanjikan.
jadikanlah hobi itu yang menghasilkan. Iya benar. Ya, Tuh ingat quote-nya ini boleh dicatat. Jadikanlah hobi itu yang menghasilkan. Iya. Aduh luar biasa itu dari Kak Dewi. Kalau dari Kak Odi gimana nih? Kalau Odi itu mungkin untuk yang ingin terjun di dunia permakeupan, Iya. yaitu betul yang Kak Debbie bilang, yang pertama tuh hobi. Karena kalau hobi dia bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Terus yang kedua itu harus punya niat untuk bekerja. Iya. Karena kalau tidak ada niat, hanya ingin cuma-cuma atau ingin melihat banyak orang yang ini iseng-iseng, mungkin tidak bisa. Karena di bagian permakeupan itu harus punya tenaga dan tenaga kerja kerasnya itu harus penuh kakak. Soalnya kalau tidak sudah down. Karena masuk di dunia permakeupan itu udah Intinya kembangkan bakat yang ada dalam diri, terus gali potensi yang ada dalam diri, rajin belajar, berkarya. Ya, betul. Iya. Iya. Dan intinya kalau sudah dimulai dikenal, intinya tetap rendah hati. Iya. Luar biasa kayak kakak berdua nih, Kakak Debbie, Kakak Odi. Iya. Dari tadi tuh saya kayak merasa udah kenal lama gitu. Udah luar biasa. Iya Kak. Oke Kakak, pasti semua MUA kan punya impian gitu ya, kayak impian-impian kecil. Aduh aku mau make upin siapa ya kira-kira. Ini kalau kita ngomongin ini kayak cuman impian aja begitu. Kira-kira kalau Kak Odi sendiri, kalau di pengennya itu make upin siapa? Kalau aku nih, kalau misalnya aku kayaknya pengen make upin Nagita Slavina nih atau siapa gitu. Kalau Kak Dewi gimana? Kalau Kak Dewi sendiri mungkin ada yang terlintas begitu siapa Kak? Terlintas sih, ya make upin artis lah. Make upin artis ya. Lebih pokoknya kayak siapa? Buba Halfian gitu ya. Aduh saya doakan semua kakak berdua mengalir ke daerah situ. Baru-baru dapat tawaran untuk gabung di tim Ivan Gunawan, masukkan proposal, tapi saya pikir saya lebih utamakan pengantin saya. Iya. Karena kalau di situ kan dikontrak. Iya benar. Iya, untuk make upin Miss Grand Internasional nanti bulan ini. Luar biasa loh Kak Debbie. Aduh tepuk tangan lagi dong. Senior baik hati nih Kak. Kalau Kakak Odi sendiri? Kalau Kakak Odi mungkin impiannya memang makeup artis sih. Siapa nih kira-kira yang terlintas? Ya intinya artis-artis ya Artis. Kak. Ya itu udah paling bangga banget. Kalau Rizky Bilar canda ya. Dia lagi Aduh nanti masuk lagi nih kasusnya. Saya bercanda ya Kakak. Oke, Kakak ini kan kita sudah di penghujung tahunnya 2022. Sebentar lagi, beberapa bulan lagi kita memasuki 2023 begitu ya. Dengan perkembangan make up di 2022 setahu saya yang orang awam tidak profesional seperti kakak berdua, ada perkembangan yang alis serat kan kakak, terus yang make upnya basah, atau terus yang eyelinernya bukan hanya warna hitam tapi warna biru ya elektrik begitu ya. Pokoknya ada juga yang Thailand makeup. Iya, Thailand makeup look. Pokoknya perkembangannya itu banyak nih yang di 2022. Nah, aku mau tahu dong pandangan kakak berdua begitu ya. Untuk kira-kira nanti di tahun 2023 tren makeup apa yang bakal laris manis nih? Mungkin dari Kak Debbie dulu. Untuk prediksi tren makeup 2023 itu belum kebayang sih, tapi saya yakin makeup bold, soft glam dan flawless itu tetap akan terus diminati oleh masyarakat Indonesia. Iya ya. Iya. Karena apa tuh Kak menurut Kakak? Karena itu sesuai dengan karakter orang Indonesia. Oh iya. Oh iya. Misalnya pengantin tradisional tuh cocoknya bold, untuk international bride itu cocoknya soft glam, untuk makeup artis itu cocoknya flawless. Iya begitu. Aduh saya dapat banyak ilmu nih dari Kakak. Kalau dari Kakak Adi sendiri? Iya betul Kak yang Kak Debbie bilang. Karena tidak ada prediksi sih Kakak, karena semua orang dia punya keinginan makeupnya itu berbeda-beda. Makeup itu selera ya. Jadi semua orang itu harus mau makeupnya dia, aku mau makeupnya yang lagi tren Korea-Koreaan nih Kak. Jadi kita sebagai seorang mau juga harus mengikuti perkembangan. Jadi harus memang Kak Debbie yang tadi dari awal bilang kita harus orang makeup itu harus pintar semua look makeup.
Jadi bisa menguasai semua look. Jadi semua orang itu punya keinginan makeupnya berbeda-beda gitu Kak. Yang Kak Devi tadi bilang, ingin gitu selera makeupnya berbeda. Kalau dalam permakeupan ini kan pasti semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan juga semakin besar begitu ya budgetnya atau bagaimana nih Kak? Aku kayaknya belum paham, mohon dijelasin dulu Kak. Untuk budgetnya semakin, karena kita semakin kesini kita terus upgrade ilmu untuk tetap berada di posisi atas. Kita harus upgrade terus ilmunya. Jangan monoton sama satu makeup saja. Tapi tentu saja kan hasilnya tidak akan mengecewakan klien begitu. Kita rajin bikin portofolio di Instagram atau di media sosial. Ini kan kita jualannya lewat online. Iya benar sekali. Jadi rajin-rajin upgrade. Rajin itulah update aja. Ini aku sering banget ngikutin live Instagramnya Kak Devi kan. Kayaknya 2 hari sekali deh ya Kak upgrade itu. Soalnya kalau satu minggu nggak makeupin orang kayak tangan aja gitu kan. Gergetan aja. Emang passionnya udah di gitu ya Kakak berdua ya, emang passionnya udah di gitu, hobinya juga udah di itu, jadi dikembangkan lebih profesional lagi begitu ya Kak. Oke Kakak, kita ke pertanyaan yang terakhir. Tentu saja dengan lahirnya banyak MUA baru di luar sana di Kota Ambon khususnya Kakak, apa pesan-pesan ataupun sepatah dua kata yang ingin Kakak berdua sampaikan untuk mereka-mereka di luar sana, untuk sahabat rakyat Maluku yang lagi berkembang ataupun baru terjun di dunia MUA. Mungkin dari Kak Devi dulu silakan. Pesan saya untuk mua-mua Kota Ambon, terus berkarya, terus belajar, upgrade ilmu terus, kembangkan bakat yang ada dalam diri, tetap rendah hati, itu aja. Itu aja, dan luar biasa. Tetap semangat pastinya. Cintai pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan mencintai. Luar biasa, itu satu quote lagi nih. Aduh Kak Devi tadi sumbangin banyak quote nih. Cintai pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan mencintai. Luar biasa. Rezekimu akan mengalir dengan sendirinya. Benar sekali. Itu dari Kak Devi. Kalau dari Kak Odi? Kalau dari Odi mungkin terus berkarya, terus bekerja keras, yaitu berdoa dan bekerja. Supaya apa yang diminati, apa yang hobinya ingin di bagian permakeupan, apa yang diimpikan, iya, benar sekali, mungkin bisa tercapai, diwujudkan. Itu aja, iya ya. Tentu saja apa yang kita lakukan tidak terlepas dari campur tangan Tuhan ya. Jadi ya harus tetap seperti itu. Tetap semangat. Iya, aduh pejuang alis nih. Alis kan sulit sekali ya Kakak. Kakak, ini ada pertanyaan dari netizen yang sudah saya kumpulkan. Salah satunya nih, Kakak kenapa alis kanan dan kiri nggak bisa sama? Alis kanan dan kiri itu saudaraan, bukan kembaran. Bukan kembaran, jadi nggak bisa sama ya. Pastinya nggak bisa sama kan? Nah itu netizen jawabannya. Alis kanan dan kiri tidak mungkin sama. Orang kembar aja pasti ada berbeda. Iya, pasti. Jadi masa alis juga nggak bisa. Alis juga harus kan. Kiri kanan aja ada perbedaan. Iya pastinya. Aduh, itu dia Kakak. Terima kasih Kak Devi. Iya, sama-sama sayang, udah mau kita terima kasih sudah hadir. Iya, Kakak Odi juga terima kasih. Sama-sama Sukses selalu juga Kakak untuk rakyat Maluku. Amin. Tentu saja saya doakan Kakak berdua makin jaya lagi, makin semangat lagi. Lagi ya. Iya pastinya. Nanti kita nanti. Pokoknya semakin menginspirasi banyak orang di luar sana. Amin. Terima kasih Kakak sudah bisa hadir di obrolan rakyat. Iya Kak Devi, Kak Odi. Baik sahabat, tadi perbincangan kita bersama dua orang hebat, dua orang MUA kondang dari Kota Ambon, Kakak Debbie Debong MUA dan Kakak Odi Joris MUA. Sahabat, tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu. Namun tenang saja, nanti kita masih akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk selalu saksikan obrolan Rakyat Maluku di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian boleh komen di situ, boleh banget komen di situ. Kira-kira nanti selanjutnya kalian mau kita undang tokoh siapa lagi nih? Baik sahabat, saya Intan Tuan Kota, mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Amata, Kakak semangat.